Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Berbagai tanggapan terus muncul setelah disahkannya Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, bukan hanya dari media sosial, tetapi juga dari berbagai unjuk rasa yang dilakukan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Kali ini kita akan berbincang bersama seseorang yang spesial. Kita akan membahas seperti apa Omnibus Law, kenapa ini menimbulkan gejolak sosial yang semakin bertumbuh di setiap hari untuk kalangan masyarakat, dan siapa kira-kira yang mengais keuntungan dan juga kerugian atas polemik ini. Pemirsa, kita akan berbincang bersama Mbak Rahmi Hertanti SHMH selaku Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice. Saya Putra Madani, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Ya pemirsa, kita akan berbicara bersama Mbak Rahmi melalui aplikasi Zoom. Halo Mbak Rahmi, apa kabar? Halo Mbak, Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Mbak Rahmi, apa nih yang menyibukkan di hari-hari ini, sosok Mbak Rahmi ini? Ya, saya pikir ya Omnibus Law ya yang berseliweran di sosial media, di TV tentu banyak menyita waktu kita ya untuk membaca dan mencari dan menggali informasi yang benar. Itu yang saya pikir kesibukan hari ini. Iya. Seperti kita ketahui ya Mbak Rahmi, ternyata di masyarakat sendiri gejolak ini semakin tinggi gitu, semakin tumbuh gitu dari hari ke hari. Penolakan dari berbagai kalangan, baik itu langsung unjuk rasa ataupun menyuarakan melalui media sosial. Tetapi sebenarnya di masyarakat sendiri ketika kita melakukan sedikit survei kecil, ternyata tidak semua paham gitu apa sebenarnya Omnibus Law, atau kemudian seperti apa yang mereka harapkan ketika mereka harus menyuarakan ketidaksetujuan, penolakan, tetapi sebenarnya mereka sendiri tidak paham apa yang sebenarnya harus mereka lakukan. Tentu saja kita tidak bisa menyalahkan atas apa background atau kapasitas mereka dalam memahami sesuatu ya Mbak Rahmi. Ya saya pikir saya sepakat ya dalam hal ini. Informasi kuncinya itu adalah informasi dan transparansi kepada publik. Itu yang hari ini seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan dpr. Kenapa? Bagi kami ketika kita bicara soal suatu proses pembuatan undang-undang nasional kita, kalau memang klaimnya adalah kesejahteraan rakyat, saya pikir karena Dewan Perwakilan Rakyat adalah betul-betul menjalankan kedaulatan rakyat, tentu partisipasi publik dan transparansi kepada publik menjadi kunci dari proses-proses yang harus dilakukan secara demokratis bagi bangsa kita. Bagaimana hari ini kita melihat bahwa pemerintah dan DPR ternyata belum secara baik menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ya, dalam konteks transparansi, itu yang pada akhirnya membuat banyak sekali disinformasi yang kita dapatkan di publik gitu ya, sehingga publik sendiri juga bingung hari ini harus bagaimana menyikapi informasi yang beredar. Jadi jika hal ini tidak ditangani oleh pemerintah tidak mengambil sikap secara tegas dan DPR RI gitu ya, segera melakukan transparansi, membuka teksnya kepada publik, tentu kepercayaan politik ataupun kepercayaan publik kepada pemerintahan dan DPR RI akan menurun. Saya pikir itu salah satu persoalan yang hari ini kenapa
masyarakat secara luas berbondong-bondong menolak omnibus law. Iya, Mbak Rahmi, itu seperti tadi yang disampaikan Mbak Rahmi, begitu masifnya informasi yang sudah tersebar dan juga akhirnya ada disinformasi juga, dan mungkin kurangnya transparansi dari pemerintah dalam menyampaikan informasi ini juga semakin membuat gejolak sosial ini semakin tumbuh dari hari ke hari begitu, Mbak Rahmi. Bagaimana menurut Mbak Rahmi? Ya, ini juga menjadi polemik juga, artinya dengan berkembangnya informasi dan teknologi ya, sebenarnya hari ini masyarakat sangat mengandalkan sosial media sebagai informasi kuat. Tentu tidak cukup hanya direspon, yang menurut saya sekali lagi pemerintah merespon hal ini dengan bentuk tindakan-tindakan yang represif. Kenapa? Misalnya, ketika pemerintah bicara berita palsu atau hoax hari ini, saya pikir tidak bisa pemerintah kemudian menyikapi beredarnya informasi itu hanya dengan membuat satu stempel bahwa mereka menyebarkan hoax. Kunci dan sumbernya itu sebenarnya dari siapa? Saya yakin jika pemerintah transparan sejak awal, jika pemerintah mempublish teksnya sejak awal, cerita soal berita palsu dan hoax ini tidak akan terjadi. Semua bisa dijawab dengan merujuk ke kebenaran gitu. Sekarang gini, informasi yang cukup resmi dipublish oleh pemerintah itu kan yang zero draft ya. Yang draft pertama kali yang dipublish oleh website Kementerian Perekonomian. Semua masyarakat semua merujuk ke sana, membaca ke sana. Saya yakin apa yang diteriakan oleh buruh, petani, teman-teman nelayan dan teman-teman aktivis lingkungan dan lain sebagainya, mereka merujuk pada draft resmi tadi. Betul. Ya, kalau kemudian pemerintah menjawab itu dengan informasi yang sekali lagi tidak bisa diakses oleh publik, tentunya menjadi pertanyaan. Kalau misalkan soal transparansi ini harus dijawab dan direspon dengan represivitas pemerintah terkait dengan berita palsu, saya pikir ini juga tidak menjadi tepat. Gitu. Tapi bagaimana respon-respon ini harus dijawab dengan tata cara transparansi yang baik. Kalau memang perlu mempublishnya di sebuah website resmi pemerintah dan DPR RI, kenapa tidak? Tidak ada yang menyalahi aturan. Omnibus Law ini kan satu bentuk baru bagi tata peraturan perundang-undangan kita di Indonesia. Kita tidak pernah punya sebelumnya. Jadi seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI sebelum disahkan adalah membuka dulu ke publik. Ada tidak keberatan terhadap hal itu, sehingga kita bisa membandingkan antara zero draft dengan draft naskah yang akan disahkan. Betul. Jadi sekarang buruh bilang A, kemudian pemerintah bilang B, tapi mana yang harus kita rujuk? Dokumennya angkanya semuanya berubah dari 900 ke 1000 berapa menjadi 1000. Ini kan jadi dagelan gitu. Betul. Jadi kalau mau kita sikapi ini dengan cerdas, ya, dengan cara-cara kepemimpinan yang baik, buka. Kenapa tidak buka kan? Benar sekali. Jadi dagelan. Saya suka sekali kata-kata Mbak Rahmi hari ini. Nanti kita lanjutkan Mbak Rahmi, kenapa hal ini dan juga ada hal-hal menarik ya, di mana di tengah pandemi, lalu ini kemudian dimunculkan juga, lalu siapa sebenarnya pihak yang mengais keuntungan ataupun kerugian ketika ini kemudian disahkan. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, jangan beralih dari tempat duduk Anda. Manusia yang berbuat jahat. Saya kira bagus sekali. Dibilang cukup ya cukup, dibilang kurang. Cukup bagus ya kerjanya. Karena terlihat dari tatanan kota yang cukup bagus. Pedagang-pedagang juga fasilitas pengaturan daripada pedagang cukup rapi. Masalah ekonomi yang bikin
wira swasta pekerjaan itu kalang kabut, kurang banyak kerjaan, ekonominya lemah. Kota terlihat indah, nyaman, mungkin ya termasuk salah satu kota terbersih di Jawa Tengah ya. Bisa mengayomi masyarakat lemah, bisa memberi pekerjaan kepada yang penganggur-penganggur yang masih banyak. Harapannya itu bisa memajukan Kota Magelang lagi, terus nanti kalau yang belum dibenah-benahi, contohnya ya kayak infrastrukturnya masih gimana gitu, nanti bisa dibenahi. Harapan saya untuk calon wali kota Magelang pokoknya lebih baik dari yang kemarin. Kalau harapan saya untuk wali kota Magelang untuk ini, moga-moga bisa menjadikan kota Magelang lebih maju lagi dan istimewa lagi. Harapan saya untuk pemimpin yang akan datang semoga lebih amanah lagi, lebih maju lagi, dan lebih untuk kedepannya kota Magelang semakin maju untuk menjadi kota jasa yang paling the best. Menambah fasilitas yang bisa memungkinkan masyarakat untuk dari kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Iya, tukang becak yo di carane Jawa niki saged dopeni ngoten. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Memang berbicara hal ini, saat ini semua tengah sensitif ya Mbak. Bukan hanya rakyat kecil, bukan hanya petani, buruh, semua. Mahasiswa juga turun ke jalan, aktivis semua turun ke jalan. Apa sebenarnya yang ingin disuarakan mereka Mbak? Selain tidak merugikan di pihak tertentu, dan apakah sebenarnya memang ini merugikan pihak tertentu dan profesi terkait misalnya? Ya, artinya apa yang disuarakan oleh rakyat hari ini, kelompok-kelompok yang cukup kuat melakukan penolakan terhadap Omnibus Law, secara tujuan tentu mereka ingin meyakinkan bahwa rakyat betul-betul dilindungi di dalam pengaturan Omnibus Law ini. Itu sebenarnya adanya kepastian hukum untuk rakyat, perlindungan terhadap hak asasi manusianya, perlindungan terhadap keberlanjutan lingkungannya, dan lain sebagainya. Saya pikir itu poin yang hari ini sedang disuarakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Lalu kemudian bahwa kita tahu tujuan pemerintah menyusun Omnibus Law Cipta Kerja ini kan sebenarnya dalam rangka untuk menjawab persoalan akselerasi pertumbuhan ekonomi kita, dalam rangka kalau biasa kita dengar ya statement-statement dari pemerintahan di DPR adalah untuk membuka lapangan kerja, mengundang investasi untuk membuka lapangan kerja, kemudian memastikan adanya pertumbuhan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan lain sebagainya. Dalam poin itu sebenarnya secara tujuan oke, kan gitu. Tapi kemudian yang perlu dipastikan itu kan tentu tidak hanya perlindungan untuk investasi, kepastian untuk kepastian hukum itu hanya investasi kan begitu. Tapi kalau misalnya kepastian hukum dan mempermudah segala proses-proses perizinan dan lain sebagainya untuk investasi, tapi menangkap semua kaidah-kaidah hukum, saya pikir ini juga tidak bisa dibenarkan. Gitu. Betul. Ya, satu-satunya gini, apakah menjadi sangat relevan ketika kita bicara soal mengundang investasi, ingin memberikan segala kemudahan untuk investor dan sektor usaha gitu ya, aktor-aktor bisnis gitu. Tapi di satu sisi sekali lagi menurunkan standar-standar perlindungan lingkungan kita, menurunkan standar perlindungan hak buruh kita, perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, kemudian bahwa kemudian Omnibus Law juga masih dipertanyakan bagaimana mereka bisa menyelesaikan konflik-konflik sosial, konflik-konflik hukum yang muncul hari ini di negara kita. Itu yang sebenarnya hari ini dipertanyakan. Kita sudah sering sekali melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, fakta-fakta hukum yang terjadi hari ini, bahwa semuanya
keberpihakan negara hari ini masih sangat rendah terhadap masyarakat. Artinya pengutamaan Omnibus Law ini harus seimbang diberikan. Betul. Satu sisi kepastian hukum siapa yang mau diberikan. Saya mau bicara begini, jika pemerintah terus melanjutkan proses yang sangat tidak demokratis ini, bahkan cenderung inkonstitusional seperti ini, tentu yang pada akhirnya itu adalah negara. Betul. Kenapa? Konflik gejolak sosial, gejolak politik yang akan muncul di negara kita akibat Omnibus Law ini, saya yakin bahwa pada akhirnya dunia akan melihat Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya. Ini akan memunculkan risiko politik dan risiko ekonomi buat Indonesia sendiri. Jadi saya pikir tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan polemik hari ini selain bagaimana pemerintah dan DPR hari ini menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang secara sejati harus kita jalankan. Dan jawaban terhadap jika tidak sepakat lalu silakan bawa ke MK, saya pikir itu bukan solusi. Itu bukan solusi. Bukan satu solusi yang bijak bagi negara, bagi pemerintah dan DPR hari ini. Kenapa? Artinya, kalau misalkan, artinya gini, seharusnya tuntutan masyarakat hari ini menjadi salah satu pukulan untuk pemerintah. Yes. Apakah regulasi yang kita buat hari ini sudah betul? Sudah betul dan sesuai dengan benar-benar. Jangan kemudian disuruh ke MK, lalu MK memeriksa dan lain sebagainya, ternyata banyak persoalan bagaimana? Artinya kan kami sendiri juga mempertanyakan Anda sebagai wakil rakyat, sebagai pemerintah pada saat penyusunan undang-undangannya, referensinya kemana? Yes. Ke konstitusi kan? Atau jangan-jangan referensinya ke yang lainnya kan? Iya, sebenarnya apa sih Mbak yang menjadi latar belakang bagi para pengambil kebijakan itu mengambil ini adalah sebagai salah satu jawaban yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini? Ya, kalau secara latar belakang saya yakin lah ini semua soal bagaimana Indonesia bisa mengatasi persoalan bayang-bayang krisis ekonomi yang terjadi hari ini. Tapi jawaban terkait dengan persoalan keadilan, persoalan perlindungan terhadap hak masyarakat, itu dijawab tidak dengan Omnibus Law ini. Kan? Yes. Pertumbuhan ekonomi yang seperti apa yang ingin kita capai hari ini? Itu yang menjadi pertanyaan kami, kan? Itu yang menurut kami. Betul. Tapi sejauh ini menurut Mbak Rami sendiri seperti apa pemerintah sudah menjalankan tugasnya dan para pengambil kebijakan, baik itu Dewan dan juga semua, ketika melihat polemik ini terus tumbuh gitu. Dan ini seperti apa yang disampaikan Mbak Rami ini juga pukulan untuk mereka. Seperti apa mereka saat ini berpikir dan apa yang harusnya mereka lakukan? Menurut Mbak Rami seperti apa? Kalau saya melihat sepertinya pemerintah dan DPR masih akan terus memaksa ya Omnibus Law bisa segera dijalankan. Buktinya apa? Buktinya dengan kita rakyat yang menolak hari ini disuruh ke MK, ya. Lalu kemudian mereka akan melanjutkan dengan membahas ratusan aturan pelaksana ya dari Omnibus Law. Artinya kan ini tentu paksa di jalan gitu ya oleh pemerintah dan pemerintah untuk memperbaiki beberapa persoalan terkait dengan tata kelola kewenangan dan lain sebagainya. Tapi apakah itu jawabannya hari ini? Iya. Ya, saya yakin pemaksaan yang seperti ini tentu akan membawa implikasi pada akhirnya ke depan kita sendiri. Karena gini, Omnibus Law ini kan berisi bukan hanya 1-2 pasal, ini ratusan pasal. Yes. Pertanyaan saya, apakah polemik itu cuma persoalan buruh? Kan tidak. Lalu persoalan aturan yang lainnya seperti apa? Misalkan IGJ mencatat yang terkait dengan beberapa isu yang menjadi concern kami misalnya. Apakah kemudian jawaban merevisi 4 undang-undang pertanian kita karena kita kalah dari WTO melawan Amerika dan New Zealand harus kemudian serta-merta menjadi proses yang dipercepat oleh DPR dan pemerintah di dalam Omnibus Law ini? Apakah kemudian memudahkan impor juga menjadi jawabannya buat negara kita? Lalu petani kita bagaimana? Nah, perdebatan ini kan tidak pernah muncul pada saat kita
pernah mendengar persoalan itu dibicarakan secara komprehensif, termasuk misalkan soal undang-undang paten. Saya yakin tidak banyak masyarakat Indonesia memperhatikan satu pasal di dalam undang-undang paten kita yang akan dihapuskan di dalam omnibus law ini berdasarkan draft zero yang kita akses dari Kementerian Perekonomian. Betul. Bisa Anda bayangkan di tengah COVID-19 hari ini, krisis kesehatan, krisis kemanusiaan yang kita hadapi hari ini, lalu kemudian pasal 20 Undang-Undang Paten akan dihapus, implikasinya apa? Implikasinya hanya akan memperkuat monopoli farmasi hari ini terhadap produk-produk kesehatan dan produk obat yang kita butuhkan. Benar sekali. Implementasi dari pasal 20 ini yang sebenarnya hari ini menjadi jawaban kita untuk mengatasi persoalan COVID-19 yang dihadapi oleh masyarakat. Karena dari beberapa perkembangan yang ada di internasional terlihat sekali sebenarnya bagaimana farmasi besar internasional hari ini memanfaatkan situasi COVID-19 hanya untuk mengeruk keuntungannya sendiri. Betul sekali. Artinya, kalau misalnya pasal 20 di dalam undang-undang omnibus law ini dihapuskan, saya tidak kebayang bagaimana sebenarnya kemudian kita sebagai bangsa kita selalu terus ketergantungan dengan produk-produk farmasi dari luar yang kita pada akhirnya harus membayar mahal untuk itu. Hilanglah jaminan akses obat murah ya. Yang betul. Untuk seluruh masyarakat, bukan hanya golongan tertentu. Nanti kita bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa. Mbak Rami juga, kita punya segmen namanya Make Voice Jurnalisme Warga Magelang. Ini warga Magelang ingin menyuarakan terkait pilkada yang akan dilakukan serentak pada 9 Desember nanti, seperti apa pemimpin harapan mereka. Kita simak pemirsa, ini dia Make Voice Jurnalisme Warga Magelang. Manusia yang berbuat jahat. Sangat bagus. Saya anggap bagus ya, baik. Ya udah bagus tapi masih harus ditingkatkan. Sekarang rapi sehingga kita hidup di Kota Magelang nyaman sekali. Kayak di kampung-kampung itu masih untuk orang-orang yang kurang mampu itu perlu diperhatikan, Pak. Siapa saja yang nanti jadi wali kota, mudah-mudahan bisa memikirkan rakyat menengah ke bawah itu. Bisa ngomong rakyatnya. Semakin lebih baik daripada yang sudah ya itu. Mudah-mudahan untuk sekarang kegiatan-kegiatan atau kota-kota yang ada di Magelang ini kan bagus ya. Ini mohon untuk ditinjau ke lingkungan seperti kampung-kampung dan lain sebagainya. Karena kampung-kampung sekarang dilihat itu kan kurang bagus ya Pak ya. Ini saya mengharapkan supaya tidak hanya kota Magelang yang kelihatan saja, tapi mohon untuk yang di dalam kampung-kampung itu bisa digiatkan juga ya toh, sehingga bisa jadi semuanya bagus semuanya, tidak hanya kotanya saja. Anti korupsi bisa adil, pokoknya bisa melindungi semua warga. Yang penting bisa amanah dan bisa merakyat, nggak cuma merakyat pas waktu mereka mau dipilih aja. Penting itu pimpinannya ya yang bagus, yang bersih. Walaupun bagaimanapun, tapi yang penting itu hatinya itu mendekat dengan masyarakat. Kan ngoten tau, pokok intinya kan ngoten. Saat ini orang mendekat dengan masyarakat, belum mesti anak wong gede suka wong cilik, gitu. Kan ngoten niku sing penting ngerti masyarakat iki wong cilik kan mawon iso mikirke pemerintahan sing akan datang kan ngoten, gitu. Ya pemirsa, Anda baru saja menyaksikan Make Voice Jurnalisme Warga Magelang. Nah, kita juga tadi mendengar bersama-sama ya Mbak Rami, seperti apa harapan dari warga di Kota Magelang untuk kepemimpinan mendatang. Kita kembali lagi terkait kepemimpinan tak jauh-jauh dari pemerintah dan juga elit ya. Tadi menarik sekali terakhir dibicarakan Mbak Rami bahwa memang saat ini tuh kita sedang memiliki krisis yang sangat kompleks sekali, mulai dari krisis kesehatan, ekonomi, dan
banyak lagi yang lainnya. Lalu ditambah lagi dengan Omnibus Law ini. Apakah ini merupakan salah satu keputusan yang bijak dan juga tepat, Mbak? Di mana ini disahkan di tengah pandemi dan juga Mbak Rami bisa menyaksikan sendiri di mana terjadi begitu banyak penolakan, semua orang terjun ke jalan. Ini juga kemudian meningkatkan kembali resiko banyak orang yang terpapar atau tertular. Mungkin sebentar lagi akan muncul pemberitaan klaster baru dari demo. Ya, itu juga menurut saya, ya saya sangat menyayangkan ya apa yang terjadi di terkait dengan Omnibus Law. Karena apa yang menjadi krisis kita hari ini tentu tidak bisa, itu harus hitam putih, harus kita pilih. Satu sisi pemerintah ingin menyelamatkan ekonomi, tapi satu sisi kita juga punya persoalan lain terkait dengan kesehatan. Tapi kemudian dengan cara-cara yang ditempuh oleh pemerintah dan DPR hari ini, gitu ya, mempercepat pembahasan di tengah pandemi, seolah-olah ini menjadi upaya untuk mempercepat proses di tengah pandemi, gitu ya. Sedangkan banyak polemik, gitu ya. Di mana pada saat itu di Jakarta sedang diterapkan PSBB, gitu ya. Jadi seolah-olah ada anggapan dari publik bahwa pengesahan Omnibus Law di tengah status PSBB di Jakarta menjadi sangat tidak adil, karena itu tadi proses ini menjadi sangat tidak sensitif dengan situasi yang ada hari ini. Kalau misalkan sekali lagi pemerintah dan DPR mengedepankan proses-proses yang demokratis, tentu bagaimana mekanisme keterbukaan tadi di tengah pandemi itu juga bisa dibuka, disediakan ruangnya secara layak. Problemnya kan tidak ada mekanisme yang dibuka secara layak pada publik untuk bisa mengakses, apalagi tadi di tengah status PSBB ketika masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah, gitu ya, pembatasan kegiatan kita, yang itu menurut saya harusnya dipertimbangkan oleh pemerintah dan DPR. Saya pikir ini juga menjadi hal yang tidak adil lah buat masyarakat. Betul. Ini terlihat sangat tidak adil dan terkesan terburu-buru untuk segera disahkan, begitu ya, Mbak Rami? Seperti memanfaatkan momentum aja. Ya. Momentum PSBB kita bahas cepat-cepat, itu terkesan yang muncul di publik. Yes, betul. Iya. Jadi untung masyarakat nggak bisa kemana-mana nih, nggak bisa. Tapi kemudian muncul stigma baru bahwa protes masyarakat yang demo kemudian ini bisa berpotensi menyebarkan virus dan lain sebagainya. Itu jadi bagi saya menjadi sangat ya nggak bisa juga pemerintah menyalahkan masyarakat penyebaran itu, karena sekali lagi itu dipicu oleh proses-proses pembuatan perundang-undangan yang sekali lagi sangat tidak mencerminkan prinsip demokrasi dan cenderung bertentangan dengan konstitusi. Iya, Mbak Rami, jika kita berbicara seperti apa yang saya sampaikan di awal terkait siapa kira-kira yang mengais keuntungan dan juga yang merugi, tentu saja pihak-pihak yang ingin menyuarakan rakyat-rakyat kecil, para petani dan juga buruh yang ingin menyuarakan kesejahteraan bagi mereka. Siapa sebenarnya yang mengais keuntungan dari semua jika ini disahkan menurut Mbak Rami? Ya, yang diuntungkan dari peraturan perundang-undangan ini tentu jika betul, gitu ya, isinya akan banyak menimbulkan ketidakadilan buat masyarakat, ya, itu adalah kepada mereka yang memiliki kesempatan. Karena menurut saya di luar dari persoalan kita punya problem ya dengan soal proses perizinan dan sebagainya, tentu dengan meluasnya materi Omnibus Law hari ini, gitu ya, tentu ini tidak bisa kita lepaskan dari
free rider yang coba memberikan intervensi. Saya tidak betul. Apa namanya, kalau dibilang siapa yang diuntungkan ya saya betul. tidak ada satu. Ya, saya tidak bisa mengatakan secara Iya. Tidak bisa menunjuk A atau B tentu saja ya. Ada terkesan bahwa banyak sekali free rider yang menginginkan bahwa aturan-aturan ini kemudian bisa memberikan satu peluang. Sebenarnya jadi bagi saya kalau pemerintah memang ingin fokus untuk mengundang investasi dan lain sebagainya, saya pikir pemerintah harus juga fair. Problem-problem yang memang betul-betul menghambat investasi hari ini apa? Yes. Jadi tidak perlu memperlebar beberapa peraturan perundang-undangan yang menurut saya dia masih harus dibahas secara intensif dengan mengundang banyak pihak seperti itu. Kalau misalnya persoalan kita adalah soal perizinan dan lain sebagainya, ya fokus saja di soal itu. Apakah harus dengan omnibus law jawabannya? Itu pertanyaan kami sebenarnya. Apakah harus dengan omnibus law jawabannya? Apakah benar harus dengan omnibus law? Mbak, memang tidak ada yang namanya ideal ya Mbak di dunia ini. Tidak ada yang namanya hukum ideal. Tapi menurut Mbak Rami sendiri, apakah memang tepat omnibus law ini untuk Indonesia? Di luar dari kita tidak pernah punya pengalaman dengan omnibus law. Saya pikir untuk menjawab persoalan yang dimunculkan oleh pemerintah kami soal izin, saya pikir ini pada akhirnya hanya membuat pemerintah tidak fokus pada persoalan yang seharusnya diatasi dalam konteks meningkatkan daya saing, khususnya terkait dengan perizinan. Jadi saya yakin ada opsi lain yang seharusnya bisa ditempuh oleh pemerintah dan DPR ya, selain dengan omnibus law. Jadi bagi saya ini dengan banyaknya pasal-pasal kontroversial yang di dalamnya yang belum secara terbuka untuk didiskusikan dengan publik gitu ya, yang tidak secara terbuka didiskusi secara bersama, saya pikir jika ini dipaksakan, saya yakin omnibus law dengan jawaban untuk betul-betul menjadi solusi dari persoalan ekonomi bangsa ini. Karena sekali lagi yang hanya akan dikorbankan adalah masyarakat atau rakyat kecil yang hari ini tidak memiliki kuasa atas akses terhadap hukum politik dan tentu yang sekali lagi akan termarginalkan dari sumber-sumber ekonominya sendiri. Ya, terakhir Mbak Rami, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, tetapi terakhir banget apa yang ingin disampaikan kepada siapapun yang menonton program kita pada hari ini, obrolan kita hari ini, atau syukur-syukur pemerintah mau mendengarkan apa yang disampaikan dan dikeluhkan oleh masyarakat. Silakan Mbak Rami. Ya, saya pikir masyarakat hari ini menjadi kunci bagi keberlangsungan kedaulatan negara hari ini. Artinya bahwa apa yang diserukan dari penolakan masyarakat secara luas terhadap omnibus law memang betul-betul harus kita dengarkan secara serius, gitu ya. Bersama-sama kita kaji, gitu ya. Bersama-sama kita kritisi lebih dalam, dan salah satu kuncinya adalah tetap mendorong adanya transparansi ya, yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan DPR RI tentunya terkait dengan teks omnibus law. Dan dari situlah baru kita akan bisa secara jernih, kita bisa secara cerdas menyikapi polemik-polemik yang ada hari ini. Tanpa itu semua saya yakin polemik ini hanya kemudian menjadi tanpa itu semua saya yakin ini hanya akan menumpuk kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada para pemimpin bangsa ini. Jika memang bangsa ini akan diarahkan pada arah pembangunan bangsa yang lebih baik dan lebih maju,
Saya pikir kedewasaan dalam berpolitik, kedewasaan dalam kita merespon persoalan-persoalan hari ini harus disikapi dengan baik. Represivitas bukanlah kunci dari penyelesaian persoalan hari ini. Terima kasih banyak Mbak Rami atas waktunya. Insya Allah nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lain waktu. Selamat beraktivitas. Salam saya juga buat teman-teman yang ada di Indonesia for Global Justice. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih Mbak Rami. Itu dia pemirsa obrolan menarik tentang isu yang tengah berkembang dan juga tumbuh saat ini bersama Mbak Rami. Seperti apa yang disampaikan Mbak Rami, memang kita harus berpolitik secara cerdas dan juga harus dewasa dalam menangkap ini, baik itu pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Apakah siap pemerintah dalam memberikan transparansi juga kepada masyarakat? Kita tunggu jawabannya. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa.